Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada yang udah join di event hari ini. Seperti yang teman-teman udah tahu mungkin dari LinkedIn atau dari poster, tema hari ini itu kita bakal belajar tentang eloquent relationship di Laravel. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ina Sarisa. Sekarang saya software engineer intern di CodingWorks. Oke. Saya bakal share PPT yang bakal digunain di sesi sharing ini ya, di chat di sini. Oke, ini mungkin udah bisa diakses. Oke, saya bakal share screen sekarang. Halo, udah kelihatan layarnya? Udah. Oke, udah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang eloquent relationship. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, eloquent itu apa? Nah, kita bakal bahas ini dulu. Jadi, eloquent sendiri itu bisa dibilang object relation member gitu. Nah, permisi tadi suaranya kayaknya ada yang bocor deh. Udah dimulai. Oh ya, makasih. Oke, kita bakal bahas sedikit tentang eloquent itu sendiri. Ya, eloquent tadi itu adalah bisa dibilang ORM ya, atau Object Relation Mapper. Fungsi ORM itu tadi, dia tuh supaya kita bisa interaksi dengan database gitu. Nah, kalau eloquent sendiri itu intinya adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan database, eloquent relationship itu apa sih? Nah, jadi eloquent relationship itu adalah hubungan antar tabelnya gitu. Oke, nah di eloquent relationship itu yang sebenarnya ada banyak sih hubungannya, tapi yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu hubungan one to one to many, sama many to many. Nah, kalau one to one ini, jadi itu user dia bisa punya contohnya gini nih, ya kan, user dia bisa punya data phone atau tabel A ini, maaf, model A dia bisa punya satu data di model B. Jadi misal kalian bikin akun kan ya di Tokopedia atau di Shopee, itu kan kalian cuma perlu satu nomor telepon untuk setiap akun kan. Nah, kayak gitu contohnya bantuan. Terus ada pertanyaan nih, kenapa nggak sekalian jadiin satu tabel ke user ya, font-nya ya. Nah, bisa jadi ada case yang dia font tuh sebenarnya bisa jadi opsional gitu. Ada case yang bisa jadi dia opsional, akhirnya dia nggak ada di dalam tabel user. Kita bisa bikin relation-nya sendiri gitu. Nah, terus kalau one to many gimana? One to many artinya kita bakal punya satu parent model yang mana dia tuh bisa punya banyak child. Gitu. Permisi, ini PPT udah kelihatan bener-bener belum ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi balik lagi ke one to many. One to many itu jadi suatu model dia bisa punya banyak child gitu nih, banyak child nih. Jadi misal kita bikin tweet di Twitter ya, kita ngepost suatu tweet. Nah, di situ itu pasti yang komen bisa lebih dari satu kan. Nah, anggapannya gini, jadi ada post Twitter yang mana dia punya banyak komentar gitu. Makanya sebenarnya one to many. Jadi model A bisa punya banyak data dari model B gitu. Nah, selanjutnya many to many. Nah, ini seru nih. Many to many itu jadi contohnya apa ya? Kalau misalkan role permission ya. Nah, jadi misal usernya tuh banyak nih. Ada misal 3 orang. Namanya misal Nana, Lily, sama Sasa.
Nah, Nana, Lily, sama Sasa ini tuh sebenarnya mereka belum punya role. Nah, terus ada nih model role. Jadi model role itu misal dia punya titelnya apa aja ya? Misal ada super admin, admin sama user. Nah, itu kan ada 3. Nah, jadi misal Nana tuh misal role-nya adalah super admin. Tapi sebenarnya dia juga bisa jadi user gitu. Nah, artinya apa? Kalau many to many itu model A dia bisa punya banyak data di model B dan B juga bisa punya banyak data di A gitu. Nah, oke. Jadi buat kesimpulannya, one to one itu A bisa punya satu data di B. Kalau one to many, A bisa punya banyak data di B. Kalau many to many, A bisa punya banyak data di B dan sebaliknya B juga bisa punya banyak data di A. Nah, jadi kalau many to many contoh lainnya tuh apa ya? Misal kita ngikut kursus online nih, kan banyak pilihannya ya. Nah, kita sebagai user itu bisa join ke banyak course nih. Nah, dan di course tadi itu sebenarnya yang bisa join gak hanya satu orang aja, jadi orang lain pun bisa join. Nah, artinya apa? Course itu bisa punya banyak yang join ke situ atau banyak yang ikut di course tadi, dan user tadi itu bisa ngikut lebih dari satu course. Nah, many to many gitu. Oke, kita lanjut ke langsung praktek aja ya. Pertama, oke, PPT-nya akan saya tutup dulu. Kita buka terminal dulu. Nah, jadi kita install Laravel dulu ya. Ini ngikut dokumentasi aja. Kita pakai version 9 untuk kali ini. Namanya terserah, kalau ini kita kalau saya namanya kelas Eloquent. Oke, kita tunggu dulu project-nya untuk dibuat. Oke, udah. Sekarang ya buka Visual Code Studio-nya, terus kita buka foldernya. Oke, nah udah ada nih. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kita buka file env-nya, dan nanti kita akan masukkan nama database-nya di sini. Nah, selanjutnya kita buka SEM-nya nih, atau misalnya ada yang pakai yang lain itu juga bisa ya, tapi kalau untuk kali ini kita pakainya SEM aja. Oke. Kita masuk ke sini, terus pilih PHP MyAdmin. Nah, kita buat database baru nih. Oke, kalau ini kita bisa namain terserah. Di sini dinamanya kelas Eloquent. Terus dibuat. Intinya informatika. Nah, setelah itu, nah ini kan ada di sini ya. Nah, ini kita tulis aja di sini. Karena ini pakainya SEM, jadi kita nggak perlu password juga sih sebenarnya. Jadi langsung aja. Oke, di sini udah. Selanjutnya, nah kita bahas lagi ya. Kita bakal bikin when to when dulu. Jadi balik lagi ke PPT-nya. Kita bakal bikin when to when dulu. Hubungan antara model user sama model phone. Oke, kita bakal buka terminalnya ini. Kita bakal buka terminalnya. Nah, habis itu kita bakal bikin model phone. Kenapa nggak model user? Karena user udah ada nih, udah ada modelnya. Dari Laravel sendiri dia udah ada. Jadi kita tinggal bikin yang phone aja. Jadi PHP artisan make model phone. Script M. Nah, ini fungsinya biar langsung dibuatkan migration-nya. Oke, kita enter aja. Nah, nanti dia bakal langsung dibuat ini model sama migration-nya. Oke, nah terus kita buka bagian ini dulu deh, migration-nya dulu ya kan. Kita buka database, terus kita migration. Nah, di sini udah ada nih. Ini dia bakal di-create sesuai dengan tanggal terbarunya. Jadi yang ditulis ini kita bisa langsung notice ya kalau tanggalnya dia 2023. Nah, terus kita
bikin dulu nih di sini. Maunya data apa aja sih yang ada di tabel fonts. Nah, buat kali ini kita perlunya itu tabel font aja ya. Font aja bisa pakai integer aja. Font. Oke. Nah, terus kita perlukan ada hubungan sama user nih. Nah, oke, jadi kita bisa pakai yang namanya foreign ID. Oh, ini udah langsung dibuat ini sama Copilot. Oke, constrainer users. Nah, terus ini kan di migration font ya. Terus di modelnya gimana dong? Nah, kita buka lagi nih bagian app, terus kita pilih model. Di model itu tuh kita bakal pilih bagian ini nih, font. Nah, ini kan masih kayak gini ya, masih kosongan, terus di user juga masih kayak gini. Nah, habis itu, gimana kita bikin eloquent relationship antara dua model ini? Nah, di user kita bisa bikin kayak gini. Public function index. Oh, enggak, sorry, font. Nah, dia bisa kayak gini, dia bakal nge-return has one font. This-nya ini tuh dia mengacu ke sini, ke user. Jadi user punya satu font gitu. Punya satu, iya, jadi tabel A itu punya satu B, A punya satu B. Font user punya satu font. Nah, terus di fontnya ini kita juga bikin relationship-nya. Berarti public function terus user. Nah, ini langsung udah dibuatin Copilot juga. Dia bakal nge-return this. Nah ya, this tuh hubungannya ke font ini sama dia nanti hubungannya gimana? Dia belongs to user. Kayak gitu. Oke. Kayak gini nih, kita udah ngatur migration-nya, udah ngatur modelnya, selanjutnya apa? Nah, kita bisa bikin controllernya. Dan make controller pakai nama mungkin user controller. Oke, nah ini dia bakal langsung dibuatin. Kita buka HTTP controller. Nah, ini udah di user controller dan di sini kita bisa buat langsung nih. Oh, udah langsung dibuatin sama Copilot. Nah, ini pakai all aja kali ya. Ya, all aja. Terus ini cukup user saja boleh. Jangan lupa ininya kita import dulu. Kita pilih yang app model user. Kayak gini. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, jadi dia bakal nge-return ke users. Jadi compact ini fungsinya apa? Compact ini tuh dianggap sebagai helper gitu loh. Jadi dia bakal bantu kita supaya data ini tuh bisa diarahin, bisa ditampilin ke view. Oke. Selanjutnya ini udah. Nah, yang kita lakukan setelah itu adalah membuat routingnya. Nah, kita buka routes, terus pilih di web PHP aja. Nah, habis itu kita bikin route get. Oke, kita namain deh, maunya apa tadi? Tadi user aja ya, users. Terus di sininya, udah langsung dibuatin juga nih. Tapi ini nggak perlu kayak gini, kita import aja ya. Bentar, ini tambah ini. Ini dihapus aja. Kita import aja di atasnya. Oke, ini udah. Terus view-nya gimana? Nah, ini kita buka resources. Sini kan ada views nih. Nah, kita tambah. User split.php. Nah, ini nanti ketika kita buka PPT-nya lagi di halaman ketiga, itu ada resource yang bisa kita pakai buat ambilinnya. Oke, nanti di selanjutnya kita juga bakal pakai template ini aja ya. Nanti bakal diubah dikit gitu di setiap praktek yang kita lakukan. Oke, ini kecil aja, kita taruh di sini. Nah, ini
kontrolnya jangan lupa disimpan. Oke. Terus kita balik ke user split lagi. Nah, sini kita pakai Bootstrap. Sini, oh masih ada. Ini. Nanti yang bakal dilakukan adalah dia bakal manggil user nih, gitu. Terus dia di mapping, jadi kita bisa nampilin setiap data yang kita punya, gitu. Oke. Nah, karena kita nggak bikin CRUD-nya, kita bakal nambahin datanya secara manual di database-nya. Nah, kita buka database yang udah kita buat sebelumnya, kelas ILK ya, yang tadi. Terus, bisa kita tambahin secara manual. Oh, maaf. Belum saya migrate ternyata. Maaf, guys. Lupa ke migrate. Nanti PHP artisan migrate dulu ya. Oke, ini udah ada fonts, ada user juga ada deh. Oke, kita bikin usernya dulu. Kita buka database-nya lagi, terus kelas ILK. Oh, udah ada nih. Kita buat usernya dulu. Oke. Insert aja di sini, habis itu ID-nya bisa dimasukin, namanya misal Nana. Terus emailnya nana.gmail.com. Nah, di sini nggak kita isiin password sama diberitahukan ini dulu. Karena kita fokus di sini aja nggak apa-apa sebenarnya. Terus user keduanya mungkin namanya bisa Lily. Terus emailnya lily.gmail.com. Oke, nah ini bisa langsung kita go aja. Oke, lancar. Nah, kita bisa cek nih di bagian browse ini. Sini udah ada 2 user, Nana dan Lily. Oke, selanjutnya kita bakal nambahin data ke dalam fonts. Nah, di sini udah ada user ID kan? Jadi user ini bisa punya data di fonts gitu. Oke, kita tambahin ya, kita insert ya. ID-nya 1, usernya Nana deh. Terus fontnya dia 08 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Terus ini tadi kan masih ingat his when dia cuma bisa punya 1. Gimana kalau misalkan ternyata Nana ini punya 1 nomor telepon lagi di sini. 08. Dia sebenarnya bisa dibuat kalau di database-nya. Tapi apakah ini bakal mendatangkan error kalau misalkan Nana punya punya 2 nomor telepon padahal dia relationship antar tabelnya itu cuma his own. Nah, itu pertanyaannya ya. Ini kan dia usernya sama nih. Usernya sama-sama si Nana. Oke, kita udah punya datanya. Terus kita buka lagi. Ini saya tambah 1 lagi ya ininya, terminalnya. Nah, di sini kita bakal yarn dev aja. Oh, berarti perlu di npm install dulu atau bisa langsung yarn aja sih. Terserah mau pilih package manager yang mana. Oke, kita yarn dev selanjutnya. Nah, bagian ini kita bisa PHP artisan serve. Oke, linknya bisa kita buka. Follow link. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Jadi kita perlu nulis partnya sendiri, users. Oh, error dong. Nah, dia nggak bisa baca nih fontnya. Karena tadi rules-nya gimana? User cuma bisa punya 1 font gitu. A cuma bisa punya 1 B. Sedangkan tadi Nana nomor teleponnya 2. Berarti kita perlu ubah ya kan? Nah, ini user ID yang kita edit dulu, kita ubah nih. Jadi Lily. Gimana jadinya setelah kita ubah ya tadi? Udah sesuai aturannya nih. Nah, dia udah bisa nampilin ya. Kayak gini. Jadi nama usernya tadi Nana, nomor teleponnya segini, Lily, nomor teleponnya segini. Nah, jadi
bisa dilihat nih, kita kan manggilnya, kita mappingnya pakai for each, terus kita manggil name sama phone. Gitu. Untuk bantuannya ada pertanyaan nggak ya sebelum lanjut ke one to many? Atau tadi kecepatan penjelasannya dan mungkin ada yang perlu diulang atau mungkin dirangkum dulu ini ya bantuannya. Oke, saya anggap done ya untuk bantuan. Jadi bisa kita lanjut untuk one to many. Nah, one to many-nya kita bakal bikin school dan student aja. Di ini kita Ctrl C dulu kalau pakai Windows atau ya Ctrl C sebenarnya, Ctrl C semua. Oke. Kita buat modelnya dulu. Model buat school sama model buat student. Oke, kita sekalian buat studentnya juga. Oke. Jadi udah ada school, udah ada student. Nah, kita isi dulu nih di bagian migration-nya. Di tabelnya mau kasih informasi apa aja. Kita buka database, pilih migration. Setelah itu di sini udah ada student, di sini juga udah ada school. Nah, di school ini kita perlunya nama aja nggak apa-apa. Buat studentnya kita sebenarnya nama juga nggak apa-apa sih, nama aja. Nah, namanya oke. Nah, di student ini dia bakal nerima nama sekolahnya ya nanti. Nah, kita bakal udah langsung dibikinin nih sama Copilot. Oke, kita udah buat relationnya di sini. Gimana dengan modelnya? Kita buka student dulu ya. Nah, student dia belongs to berarti ya kan? Dia dimiliki oleh school. Di public function school. Nah, ya this student itu dimiliki oleh sekolah gitu. Selanjutnya gimana dengan school? Nah, berarti dia has many. Kayak gini. Nah, ini kan kalau dilihat dia jamak ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita perlu bikin controllernya juga. Di PHP artisan make controller controller. Oke, udah langsung dibuatin. Kayak gini. Nanti kita buat kayak gini aja sebenarnya sih. Ini di import dulu, terus yang ini sebenarnya bisa banyak pilihannya ya, bisa latest juga. Kalau latest, tipe deh kayaknya. Kayak gini. Kalau latest sih dia bakal diurutin dari yang terbaru. Selanjutnya, nah controller udah, migration udah, model udah. Kita bikin route-nya dulu. Kayak gini, ini copy aja. Setelah itu kita ganti aja jadi school controller. Oh wait, ada yang join lagi. Bentar. Oke. Udah kayak gini, kita import dulu ya ini ya ke controllernya. Sip. Setelah itu kita buat views-nya lagi nih. Kita tambahin lagi. Kita buat school
delete. Nah, kita bisa copy ini aja, tapi nanti bakal diubah sih. Kita Ctrl A, Ctrl C, dan Ctrl V. Oke. Nah, ini kalau school tadi kita ganti aja nama sekolah dan nama siswa. Terus users ini tadi kita ganti dengan schools. As school. Nah, ini bisa diganti juga. Wait, ada tipe nggak ya? Nggak sih. School. Oh iya, tadi kan itu banyak ya. Berarti nanti setiap siswa dari sekolah itu kan banyak ya. Jadi nggak bisa kayak gini. Kita perlu for each lagi. Kita perlu mapping lagi supaya setiap nama siswanya itu dibuatin satu-satu juga. Oh ya ampun, ini udah langsung dibuat sama Copilot. Oke, sip. Jadi kayak gini ya. Dia bakal nge-for each. Nah, dia bakal manggil students nih. Gitu, dia bakal manggil studentnya, terus kita bisa ngakses name-nya. Jadi, seperti itu. Oke, kita cek lagi migration. Udah, migration-nya. Oh, benar, school, iya. Perlunya gini aja. Ini dia bakal dapat foreign ID dari school tadi. Setelah itu di modelnya udah kita set relation-nya juga. Student belongs to school, dan school dia punya banyak student. Setelah itu di controllernya udah kita region view ya. Oke. Selanjutnya, ini juga udah sih. Oke, udah semua. Kita jangan sampai lupa migrate lagi kayak sebelumnya. Migrate. Tabelnya bakal dibuatin di database-nya. Oke, kita buka database-nya lagi. Nah, setelah itu, kalau misalkan ini belum muncul, ini bisa di-refresh aja. Oke. Udah ada school sama udah ada student. Kita buat nama sekolahnya dulu. Nah, kita bisa insert. ID-nya 1. Misal sekolahnya namanya, dia sekolah di Yale. Oke, nah yang kedua, dia sekolahnya di gimana ya? Di Brown. Oke, dia ada di Yale sama di Brown. Kita go. Nah, udah kebuat nih. Nah, kita bisa cek di browse. Oke, udah ada Yale, udah ada Brown. Soal itu, kita tambah studentnya. Studentnya kita insert juga. Kita masukin ID-nya, school-nya. Nah, ini udah bisa milih nih. Mau mana? Kalau buat contoh ini, kita Yale dulu aja. Terus, misal namanya Sasa. Oke, Sasa sekolah di Yale. Terus Sasa juga punya temen yang sekolah di Yale juga. Namanya Alex. Oke. Gitu. Kita go dulu aja ya. Oke. Terus udah ada nih yang sekolah di Yale. Nah, bedanya sama bantuan tadi itu kan dia cuma bisa A cuma bisa punya 1 B, karena ini A bisa punya banyak B, jadi sekolah bisa punya banyak siswa gitu. Oke, database udah, kita bisa yarn dev lagi. Oh iya benar sih yarn dev lagi ya, soalnya kita nambah view ini. Ini PHP artisannya udah tadi, terus kita bisa refresh di users. Oh, bentar deh, kayak ada tipe deh. Bentar. Web PHP. Oh iya ya ampun, maaf. Ini route-nya saya salah tulis, harusnya schools. Ini kita buka di schools. Oke, nah. Ini di Yale dia punya Sasa sama Alex. Di Brown tadi belum bikin ya. Coba kita tambahin buat di Brown. Kita buka lagi database-nya, kita tambahin lagi nih. Kita buka di sini, di student. Kita insert lagi, setelah itu kita pilih. Jadi sekarang sekolahnya di Brown. Namanya mungkin Steve. Terus, oh enggak, benar. ID-nya nggak boleh 1 ya, soalnya udah aku pakai tadi.
Terus dia sekolah di Brown juga. Namanya Lara. Oke, kita go. Nah, mantap. Kita buka lagi, kita refresh. Nah, udah ada nih Steve sama Lara. Kayak gitu. Jadi one to many ya. Intinya A bisa punya banyak B gitu. Dan metodenya has many sama belongs to yang dipakai buat bikin relation antara one to many tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang terakhir, many to many. Oke, Yondevnya kita gantiin dulu, Ctrl C, habis itu kita buat modelnya dulu. Sebelum kita praktek lagi, kita lanjutin prakteknya, kita perlu tahu dulu kalau sebenarnya many to many itu dia kan dia opsinya banyak nih tadi. A bisa punya banyak B, B bisa punya banyak A. Nah, yang seru adalah kita bakal perlu 3 tabel. Nah, tabel ini 2 itu dia punya model dan yang satu dia cuma tabel migration doang. Nah, jadi misal kita punya 2 model user sama model role yang kita bakal pakai buat role permission gitu. Nah, ada satu tabel lagi yang dipakai buat bertemunya foreign ID dari user sama dari role. Nah, itu namanya apa? Itu namanya pivot table. Jadi kayak bisa dibilang kayak tempat transit dari foreign ID-nya gitu. Oke, kita bisa bikin modelnya role dulu. Oke, kita bikin PHP. Maaf, ini layarnya saya gedein dulu. P artisan make model role. Oke, ini bakal dibuatin langsung yang role. Kita ubah dulu di sini ya. Nah, di role ini kita kasih title aja ya. Tahunannya aja ya. Gampang aja. String name aja. Sini. Ini aja apa? Ya, nanti bisa diisi admin atau user. Setelah itu kita urusin nih relationnya di modelnya user sama di modelnya role. Oke, jadi di user tadi udah ada phone-nya, kita tambahin tapi sekarang user kita tambah, oh ini udah langsung dapetin Copilot juga. Public function roles, return this. Jadi user dia bisa punya banyak role gitu, belongs to many role. Oke, jadi kita save dulu. Nah, terus lanjut nih ke bagian role. Nah, kita buat kayak gitu juga, dia belongs to many juga. Jadi kalau many to many itu mereka sama-sama bakal pakainya belongs to many. Oke, kita lanjut. Function users. Oh, udah langsung balik Copilot juga. Kayak gini. Public function user return this belong to many user. Oke, jadi jadi role itu bisa dimiliki banyak user. Nah, oke, migration udah, model udah. Kayaknya kurang satu. Many to many-nya kurang satu. Kita kurang bikin migration-nya. Kita kurang pivot table-nya. Berarti PHP artisan make migration aja. Terus namanya cocokin pakai namanya aja. Create user role table. Gini aja. Bakal dibuat ini. Oke. Nah, serunya adalah di sini dia sebenarnya nggak perlu ada primary key. Bisa kita hapus aja. Bisa kita langsung kasih foreign ID aja. Itu foreign ID. Nah, ini langsung dibuat ini. Terus kita tambah lagi yang role ID. Oke, nah di sini udah nih. Oke, udah ada. Migration-nya udah oke, udah kita atur di role sama di sini. Terus gimana dengan modelnya? Modelnya juga udah aman, udah belongs to many. Di usernya juga udah belongs to many role.
Oke, kita berarti lanjut di controllernya. Di sini sebenarnya pakai ini aja bisa. Selanjutnya kita di sini aja, di user aja. Kita tambahin role. Ini copy aja. Kita paste. Oh. Oke. Nah, kayak gini sih. Setelah itu, nah ini kan di sini ya, harusnya di sini kita buatinnya di sini. Gitu. User role. Tapi ini kudu di for each ya sebenarnya. Jadi bisa banyak gitu. Kita for each dulu. Oh, bentar. Oke. Tap. Tadi nge-getnya pakai ini aja langsung. For each student. Dia bakal nge-get nih dari itu kan di user role. Coba gini aja dulu ya. Kita cek deh kalau kayak gini dia munculnya gimana coba. Oke. Udah. Oh ya, tapi tadi belum di migrate ya. Kita migrate dulu PHP Artisan migrate. Oke, udah ada nih. Dia buatin role sama role table. Situ kita buka database lagi. Setelah itu bisa kita cari nih bagian. Oh, benar. Ini roles belum ada. Kita refresh dulu. Nah, udah ada nih. Udah ada roles. Oke, ini sebenarnya kita tambah biasa aja. Kita mau ada admin user ya. Kita tambahin, kita insert. ID-nya ini, name-nya admin. Terus di sini kita kasih user. Oke. Kayak gini aja. Bisa kita go. Nah, udah ada nih. Kita cek lagi di browse. Dia udah ada admin sama udah ada user. Selanjutnya, kita cek lagi di users. Dia masih punya Nana sama masih punya Lily ya. Nah, di user ini kita bisa nge-assign keduanya tadi gitu. Oke, kita insert. Nah, di sini user ID-nya apa sih? Misal Nana. Nana role-nya apa? Nana role-nya admin. Terus, sebenarnya Nana juga bisa jadi user. Jadi, dia user bisa, misalnya user, dia ada Nana nih. Terus, Nana, dia role-nya admin. Maaf. Jadi, Nana tuh role-nya bisa dua. Bisa admin, bisa user. Dan ketika nanti ada user lagi nih, nah dia tuh tetap bisa punya role admin sama user juga. Jadi user masih dia bisa nge-assign ke banyak role lainnya dan role dia bisa nge-assign ke banyak user lainnya gitu. Oke, kita go aja. Oke, udah ada nih. Terus kita di browse. Oke. Dia bentuknya bakal kayak gini. Kayak dia pakainya ID di sini. Oke. Selanjutnya kita buka lagi. Sini kita yarn. Oke, PHP Artisan Serve-nya masih. Benar ada yang kelupaan nggak ya? Oh, route-nya nggak perlu ya, karena dia masih di user juga. Oke, kita cek lagi di browser. Kita buka browser lagi. Kita bakal ngakses users. Attempt to read property. Oh iya, salah nih, salah nulis nih. Bentar. Ini biar nggak kelamaan, saya buka praktis saya tadi ya. Ini sebenarnya kayak gini aja. Jadi di for each role-nya gitu loh. Dia bakal manggil role dan dia bakal di for each lagi gitu. Jadi kayak gini aja.
Jadi ternyata nggak bisa ya kalau langsung kayak gitu. Jadi perlu di for each lagi. Oke, kita pakai ini aja deh. Oh nih, udah. Oke, coba kita lihat sekarang. Kita buka browser lagi. Kita refresh. Best table or view not found. Kenapa nih? For each user role as role. Ini kalau buat teman-teman ada yang kiranya tadi ada saya salah tulis nggak ya? Atau gimana tadi? User. Oh, aduh, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dia harusnya users ya, benar. Oke, coba sekarang. Kita buka browsernya lagi. Kenapa nih? Roles do not exist on this collection instance. Udah ada nih role-nya. Oke, kita cek lagi ya. Di migration dia udah ada nih roles. Di model dia juga udah ada. Sini juga udah oke. Berarti kayaknya manggilnya yang salah ya. I see. Kita buka lagi deh user ini ya. Role name. Ini juga udah name sih. Roles as role name. Kenapa coba? Coba ini saya samain sama practice saya tadi ya. Saya buka yang tadi. Ini kenapa coba? For each user role as role name, and for each. Tadi ini pun dia nggak bisa ya. Padahal tadi udah benar pakainya user. Kita buka browser lagi. For each user roles as role. Kenapa nih? Oke, di sini sebenarnya sama aja sih. Dia nge-for each user dulu kan. Kita udah dapat nama sama nomor teleponnya gitu. Selanjutnya kan kita nge-for each setiap roles-nya gitu. So, roles as role. Nah, ini ada role name-nya. Di pivot table-nya juga udah oke sebenarnya. Bentar, saya cek yang di practice lagi ya. Sini ini gimana? Role user udah. Kenapa ya? Coba saya pakai yang practice aja ya. Buat ngeliatin hasil jadinya. Nanti ini saya cari tahu lagi. Oke, kita buka user. Nah, harusnya nanti bakal muncul role-nya kayak gini. Bentar. Kita cek di database-nya lagi coba. Harusnya roles tuh udah ada. Terus user tuh udah ada juga. Dan user role tuh udah ada juga. Jadi kenapa? Kayaknya mungkin ada yang typo di mana gitu ya. Soalnya di folder practice saya itu bisa, nanti saya cari tahu lagi, intinya nanti dia bakal keluarnya kayak gini.
gitu. Jadi di role-nya ini dia bisa punya lebih dari satu role, dan di setiap role-nya tadi dia tuh bisa di-assign ke user yang berbeda. Jadi man to man itu gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak ya, atau ada yang perlu diulang buat praktek sebelumnya dari one to many sama many to many? Oke, karena belum ada pertanyaan, saya lanjut lagi aja. Nah, kita langsung ke pembahasan aja ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini biasanya contoh yang sering terjadi kalau one to one tadi kita bikin akun di misalnya di e-commerce dan kita cuma perlu satu nomor telepon. Nah, kalau one to many ini contohnya misal kita bikin kayak apa ya? Aplikasi ujian online. Aplikasi ujian online. Nah, itu kan di setiap kelasnya itu banyak studentnya, dan terus misal dilihat di setiap soalnya, di setiap examnya, itu kan satu soal bisa punya beberapa pilihan jawaban. Nah, kayak gitu one to many. Kalau many to many tadi, ya tadi contohnya user sama role, terus kayak course yang bisa diikutin banyak orang, sama orang bisa ngikutin banyak course. Oke, buat konsepnya kayak gitu. Dan oh ya, metodenya tadi, kalau ini kan tadi has one nih, metodenya has one sama belongs to. Yang ini metodenya tadi has many sama belongs to. Kalau yang ini belongs to many semua gitu. Jadi dan dia perlu pivot table juga. Gitu. Jadi apakah ada pertanyaan mengenai konsepnya, teman-teman? Atau bisa di chat atau bisa langsung open mic aja sih. Oke, saya cek ini ya chatnya ya. Oke, belum ada pertanyaan. Di fine aja ya. Oke. Siap. Oke. Mantap, nggak ada pertanyaan nih. Jadi kalau misalkan, oh ya, kalau teman-teman itu kan Eloquent ini bisa dibilang cara mudahnya gitu. Jadi kan kita sebenarnya bisa langsung manggil dari database-nya gitu, satu-satu. Ini sebenarnya cara mudahnya juga sih. Dan itu bakal kepake banget di case-case kedepannya, di banyak project kedepannya ini bakal kepake banget. Jadi nice, apa ya, must to learn sih Eloquent itu. Jadi apakah tadi materinya ribet, bikin bingung, atau cukup jelas? Mungkin ada yang mau sharing pendapatnya atau ada pertanyaan nggak? Oke, karena nggak ada pertanyaan nih, dan prakteknya udah kelar juga, bisa kita anggap selesai. Semoga sesi ini bermanfaat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu nanti bisa langsung hubungi saya aja. Nah, sekian nih. Kalau nggak ada pertanyaan, ini fix nggak ada pertanyaan nih. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang udah join untuk sesi sharing hari ini. Nah, nanti ini materinya bakal di-upload juga di YouTube-nya Sekolah Raravel. Jadi kalau misalkan mau di-review, bisa kunjungi YouTube-nya Sekolah Raravel ya. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah join ke kelas di pagi hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih ya sekali lagi yang udah join.